Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, saya Nancy Girisa, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Pada hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi dengan salah satu guru di sekolah saya, yaitu Ibu Adrianti Napu, SPD, guru matematika kelas 11. Selamat pagi Bu Adri. Selamat pagi. Ya, bagaimana Bu Adri? Boleh kita ngobrol-ngobrol sebentar? Boleh. Oke. Ya, terkait pembelajaran nanti yang akan saya observasi, boleh tahu Bu tujuan pembelajarannya? Untuk tujuan pembelajaran untuk observasi nanti yaitu menerapkan teorema lingkaran dan menentukan teorema panjang busa dan luas Turing lingkaran untuk menyelesaikan masalah. Oke. Kira-kira area pengembangan yang hendak Ibu capai untuk pembelajaran pada pertemuan itu apa Bu? Yang ingin saya capai yaitu peserta didik itu dapat menerapkan teorema lingkaran dalam menyelesaikan masalah. Oke. Strategi yang Ibu persiapkan untuk pembelajaran nanti seperti apa Bu? Pertama-tama yang saya siapkan yang pertama yaitu bahan ajar, yang berikut LKPD yang akan nantinya dibagikan kepada peserta didik. Nah, untuk bahan ajar itu sendiri sudah terdapat pada LKPD. Jadi pada saat mereka mengerjakan LKPD, bahan ajarnya mereka bisa lihat di situ. Cara-cara menyelesaikan LKPD juga mereka bisa lihat itu dalam bentuk barcode. Dalam bentuk barcode, ya tinggal mereka scan. Kemudian mereka bisa melihat itu barcode-nya itu ada dalam bentuk flipbook, juga dalam bentuk video pembelajaran. Jadi cara menyelesaikan LKPD mereka bisa lihat di situ. Nah, kemudian setelah mereka mengerjakan LKPD mereka presentasi di depan kelas per kelompok. Nah, kemudian untuk presentasi ini mereka menggunakan Anycase supaya mempermudah mereka untuk mempresentasi. Gitu. Jadi bisa disimpulkan nanti ada pemanfaatan teknologi ya. Iya. Jadi kita melihat karena murid-murid sekarang sudah banyak menggunakan HP ya Bu ya. Jadi Ibu memanfaatkan akses yang ada yaitu HP siswa untuk memaksimalkan mereka dalam belajar. Iya. Oke. Ya, terima kasih atas kesediaan Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Nanti kita ketemu saat supervisi nanti. Oke. Sekian wawancara saya dengan Ibu Adri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sebelum memulai pelajaran pada hari ini, doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Sekarang coba perhatikan yang ada di bawah meja kalian, di bawah lampu kalian, lihat apakah ada sampah,
Yang berikut untuk pembelajaran kalian minggu lalu, kira-kira ada yang masih ingat tentang apa? Tentang apa? Menentukan panjang busur lingkaran dan menentukan luas duri lingkaran. Nah, ada yang masih ingat kira-kira ada berapa rumus yang kalian pahami untuk bisa menyelesaikan panjang busur, menentukan panjang busur dan menentukan luas duri? Ada berapa? Ada yang masih ingat? Ada berapa? Ada 6, ya. Nah, salah satunya apa? Ada yang bisa? Nah, sekarang kalau misalkan diberikan sudut pusat, kemudian diberikan jari-jari, nah untuk menentukan besar sudutnya bagaimana? Kalau ada sebuah sudut, sudah diberikan sudut pusatnya, kemudian ditentukan panjang jari-jari lingkarannya, nah untuk menentukan busurnya bagaimana? Oke, nah untuk hari ini kita masih lanjut dengan masih di lingkaran ya, tapi kita sudah masuk pada menerapkan teorema lingkaran dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait. Nah, teorema lingkaran yang sudah kalian pelajari di pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Nah, ini tujuan pembelajarannya masih sama ya, yaitu menerapkan teorema lingkaran dan menentukan panjang busur dan luas duri lingkaran untuk menyelesaikan masalah. Di sini ininya apa ATB-nya adalah menerapkan teorema lingkaran dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait. Nah, masih ada yang ingat teorema lingkaran yang pertama apa? Teorema lingkaran yang pertama apa yang terkait dengan sudut pusat dan sudut keliling? Besarnya 2 kali keliling dari sudut pusat. Iya, besarnya 2 kali sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Teorema yang kedua apa? Busur yang sama besarnya. Iya, jadi sudut keliling yang menghadap busur yang sama itu besarnya sama. Kemudian yang ketiga apa? Teorema yang ketiga. Iya, sudut keliling yang menghadap diameter itu besarnya sama 90 derajat. Nah, itu yang akan kalian terapkan nanti dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di SKPD 4 ya. Nah, Ibu minta duduk secara berkelompok. Masih ingat kelompok yang kemarin? Silahkan kalian kerjakan secara berkelompok ya. 5 hal
Ibu langsung tunjuk saja ya. Tidak ada yang mau. Ibu langsung tunjuk itu coba Nabila. Nabila silakan. Bagaimana dengan kelompok lain? Sama? Oke, berikan aplaus. Oke, dengan beradanya presentasi dari apa namanya? Dari Nabila. Kelompok berapa Nabila? Kelompok kedua. Berarti ada pembelajaran hari ini. Itu selesai ya, tapi sebelum Ibu menyelesaikan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, coba siapa yang bisa menyimpulkan yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, coba Lutfi. Jadi pembelajaran pada hari ini dapat disimpulkan bahwa penerapan teorema lingkaran yaitu sudut pusat besarnya 2 kali sudut keliling yang menghadap ke busur lingkaran yang sama. Sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama adalah besarnya sama. Terus sudut keliling yang menghadap ke diameter besarnya 90 derajat. Oke, sekian itu kesimpulan pada hari ini. Terima kasih. Oke, jadi kesimpulan hari ini seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Aditi tadi. Ya, yang pertama adalah sudut pusat besarnya 2 kali sudut keliling. Kemudian yang menghadap busur yang sama ya. Kemudian sudut keliling yang menghadap busur yang sama itu besarnya sama. Kemudian sudut keliling yang menghadap diameter itu besarnya 10 derajat. atau 90 derajat. Oke. Apa namanya? Setelah kalian mempelajari apa yang sudah dipelajari hari ini, apakah kalian senang belajar? Senang. Senang? Tertarik dengan materi yang sudah dipelajari? Ya, tertarik? Nah, kira-kira apa yang membuat kalian tertarik belajar hari ini? Mudah dipahami. Sudah dipahami. Kemudian ada lagi dikerjakan dalam bentuk kelompok. Belajar menggunakan aplikasi. Iya, belajar menggunakan aplikasi. Itu ya. Oke. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, untuk pembelajaran minggu depan atau pertemuan berikutnya, itu kita masih tetap dengan pembelajaran masih yang sama ya, masih sekarang yaitu pada penerapan teorema lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya, Ibu minta kalian, nah ini tetap dihafal kelompok yang ini ya. Minta kalian membawa
tapi dengan ukuran yang sama, misalkan kaleng susu, ya, misalkan kaleng susu yang kecil-kecil saja, yang kecil-kecil itu di bawah, misalkan sampai 3, 2 atau bisa misalkan maksimal 5 lah, ya, maksimal 5. Dan cara membawa yang penting dia dalam bentuk lingkaran, kemudian yang berikut bawa tali bendrat, ya, bawa tali bendrat ya. Ya. Tahu ya? Ya. Nah, itu juga dibawa ya untuk pembelajaran berikutnya. Oke ya. Nah, sebelum pembelajaran kita hari ini selesai, ditutup dengan doa dulu. Mana ketua kelas? Doa dulu. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, pada hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan rekan saya, Ibu Adriantina PuSPD. Pada percakapan ini, saya akan menanyakan kembali terkait hasil observasi yang telah saya lakukan dalam pembelajaran beliau. Ya. Selamat pagi, Bu Adri. Pagi Bu Nangsi, Apa kabar? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Langsung saja Bu ya, saya tanyakan. Oke. Berikut saya ingin bincang-bincang terkait hasil observasi saya ya Bu ya. Catatan saya lihat dulu. Oke. Ya, yang pertama saya ingin tanyakan, menurut Ibu, berdasarkan hasil refleksi Ibu terhadap apa yang Ibu lakukan dalam kelas, kira-kira apakah tujuan pembelajaran yang Ibu sudah rencanakan itu sudah tercapai atau sudah Kalau terlaksana? untuk tujuan pembelajaran seluruhnya itu belum semuanya tercapai, tapi kalau untuk alur tujuan pembelajaran yang ada pada saat itu sudah tercapai. Oh iya, karena tujuan pembelajaran itu agak luas ya. Iya. Jadi untuk pertemuan itu ada ATP-nya ya. Iya, ada ATP-nya sudah tercapai. Iya, untuk pertemuan itu sudah tercapai. Oke. Ya. Boleh saya tahu Bu, terkait pembagian kelompok yang saya lihat itu masih ada beberapa kelompok yang kurang aktif ya. Iya. Tuh. Kira-kira bagaimana menurut Ibu? Iya, memang pada pada saat mereka bekerja kelompok masih ada juga yang masih ada anggota kelompok yang yang masih butuh bantuan. Jadi saya mendatangi langsung kelompok itu untuk memberikan penjelasan terkait dengan LKPD yang mereka kerjakan. Oke. Tapi ada beberapa kelompok juga yang mampu bekerja secara mandiri. Secara mandiri ya. Oke. Boleh tahu Bu, dasar Ibu membagi kelompok itu berdasarkan apa? Berdasarkan hasil asesmen awal. Jadi berdasarkan kemampuan awal mereka. Jadi mereka dibentuk berdasarkan kemampuan awal. Jadi bentuk kelompoknya secara heterogen. Oh iya. Ya, jadi di dalam kelompok itu ada yang kemampuannya high, ada low, dan ada middle. Oke. Itu kalau dilihat dari segi kemampuan awal ya. Iya. Kalau dari gaya belajar? Kalau dari gaya belajar itu Heterogen juga ya Bu? iya, heterogen juga ya. Jadi semua tercover ya Tercover dalam di situ. satu kelompok Iya. itu ada yang visual, Iya, ada yang ada. audio ya, Iya, ada yang audio visual. Oke. Baik Bu. Oke, yang berikut ini hasil observasi saya ya. Yang terlihat itu seperti yang saya sudah jelaskan tadi,
masih ada beberapa kelompok yang butuh bantuan lebih dan Ibu sudah memberikan bantuan pada mereka. Kemudian ada juga beberapa peserta didik yang kurang aktif dalam kegiatan diskusi kelompok ya. Nah, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk memastikan semua peserta didik itu memiliki pemahaman atau mencapai indikator yang Ibu harapkan? Iya, di akhir di akhir LKPD itu saya memberikan latihan soal dan itu saya jadikan sebagai penilaian diri mereka. Jadi di situ mereka akan mengerjakan itu dan bisa datang langsung bisa menjelaskan apa yang sudah mereka kerjakan. Jadi ditentukan waktunya atau ada batas waktunya bagaimana untuk mereka? Itu kegiatan refleksi ya? Iya, refleksi secara pribadi antara guru dan siswa, iya. Ibu ada tentukan batas waktu kapan atau bagaimana? Apakah mereka bebas untuk datang atau? Bebas untuk datang. Jadi sesuai dengan kecepatan masing-masing ya? Iya. Oke. Jadi siswa diberikan kebebasan untuk menyesuaikan dengan waktu mereka sendiri ya? Sendiri ya. Oke, baik. Yang berikut saya sudah tanyakan tentang dasar pembagian kelompok. Oke, yang terakhir Bu ya. Ada lagi hal yang menarik yang saya lihat di kelasnya Ibu. Mereka tadi presentase dengan menggunakan HP ya? Iya. Bisa dijelaskan? Itu mereka mempresentasi menggunakan HP supaya memudahkan untuk mereka mempresentasi. Kalau tidak menggunakan itu kan sulit kan? Iya. Karena mereka tidak dibagi karton. Kalaupun mau dibagikan karton nanti lama lagi, waktunya lama. Jadi itu mereka gunakan HP. Kemudian hasil pekerjaan LKPD-nya mereka tinggal difoto aja ya? Baru langsung ditampilkan di LCD. Oke, jadi Ibu sudah memanfaatkan aset, memanfaatkan IT dalam pembelajaran ya. Nah, kemudian juga mereka pada saat mengerjakan LKPD juga di situ ada menggunakan aplikasi GeoGebra yang ada di HP mereka. Jadi bisa mereka tampilkan juga lewat LCD, tapi menggunakan HP. Oke. Berarti secara umum apa yang sudah Ibu lakukan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan Ibu juga mereka sudah terampil, kemudian mereka sudah memiliki pengetahuan terkait teorema lingkaran ya. Nah, dari segi sikap menurut Ibu seperti apa? Tadi kan kerjasama dan nalar kritis yang terungkap. Kerjasama sudah baik, tapi walaupun masih ada beberapa yang kurang aktif di dalam kelompok itu. Kemudian saya lihat juga bernaral kritis mereka juga sudah bagus, mulai muncul ya, sudah mulai muncul. Terlihat dari beberapa pertanyaan yang muncul ya, misalkan saat mereka ketemu hal yang menarik mereka langsung ungkapkan. Nah, berarti kan sudah ada proses bernalar kritis di situ ya. Ya, yang terakhir Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah saya coaching? Perasaan saya itu senang sekali. Alhamdulillah. Ya, itu. Ya, sekian, terima kasih Bu ya atas waktunya. Ya Mbak, saya tutup dulu ya. Ya, demikian wawancara pasca observasi saya dengan Ibu Adrianti Napu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.